Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video rekayasa perangkat lunak ini saya ulangi karena kemarin ada yang terpotong ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan 11 dengan tema perancangan aplikasi web untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Semoga mahasiswaku semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertemuan 11 tadi sudah saya katakan akan berbicara tentang perancangan aplikasi web. Lalu perancangan aplikasi web ini ada aktivitas teknisnya. Teknisnya adalah operasionalnya yang dikerjakan. Yang pertama adalah membuat tampilan atau interface. Menetapkan tampilan maksudnya mungkin dengan Visio atau dengan Word itu ditetapkan dahulu atau bisa juga dengan pulpen dioret-oret ya di kertas. Yang kedua adalah membuat rancangan interface. Nah, ini rancangan yang sesungguhnya ke dalam aplikasi. Yang ketiga adalah struktur arsitektur aplikasi web. Struktur ini ada struktur navigasi, itu menu-menunya itu distruktur disusun sedemikian rupa sehingga kelihatan rapih dan bisa berfungsi. Yang keempat adalah setelah rancangan selesai, struktur selesai, lanjut diisi dan tombol-tombolnya sesuai dengan fungsinya. Dan yang kelima, perencanaan navigasi. Jadi tadi struktur arsitektur ini baru gambar navigasinya. Nah, sekarang perencanaan navigasinya. Ini benar-benar sudah diimplementasikan navigasinya ya ke dalam aplikasi. Kalau tadi baru hanya gambarnya saja. Kenapa perancangan web sangat penting bagi desainer? Yang pertama, nah, kualitasnya dapat kita ketahui dari pembuatan model tersebut dan itu bisa diperbaiki sebelum dan isi kode dibentuk. Jadi kita harus benar-benar membuat modelnya, kita bisa lihat mana yang masih kurang atau mana yang berlebih. Bisa dikurangi atau bisa ditambahkan. Yang kedua, membuat model sebelum pengujian. Jadi biasanya pengujian itu kan sudah tampil di layar, kita kadang tidak sadar kalau seperti tadi yang saya bilang, kalau masih kurang atau berlebih itu tidak akan sadar kalau memang sudah ada di aplikasi. Lebih baik di kertas dulu dirancang atau di aplikasi di komputer. Dan yang ketiga, membuat model sebelum end user yang berjumlah besar. Jadi dibuatkan modelnya, gambarnya sebelum diimplementasikan oleh si user yang jumlahnya mungkin bukan 1000-2000 tapi bisa ratusan ribu ya, atau mungkin jutaan. Seperti contohnya aplikasi penjualan seperti Tokopedia, Shopee dan lain-lain. Langkah-langkah web design atau perancangan desain yang pertama adalah merancang isinya dulu. Kira-kira kalian mau buat web isinya tentang apa nih? Tentang perkuliahan kah? Atau tentang curhatan? Atau tentang kehidupan sehari-hari? Atau tentang jalan-jalan di luar negeri? Nah, ini perlu dirancang seperti sama saja kita membuat YouTube. YouTube ini isinya mau apa? Tapi bisa juga web ini campur aduk, bisa juga ya. Tapi kalau fokus alangkah lebih baik karena orang membaca jadi tidak bingung. Yang kedua, perancangan estetika. Ini membuat tampilan yang akan dilihat oleh user. Jadi perancangan estetika, bagaimana kita merancang antarmuka itu yang cantik, yang mudah dimengerti dan tidak terlalu banyak warna sehingga membuat mata sakit, tetapi dengan keindahan ya. Jadi orang melihat website tersebut, bagus banget. Jadi mereka betah berlama-lama duduk untuk menatap antarmuka tersebut. Yang ketiga, perancangan arsitektural. Ini arsitektural, ini seperti yang tadi, arsitektur termasuk fungsi-fungsi yang pada aplikasi web. Arsitekturnya bagaimana antara antarmuka yang satu dengan yang lain itu hubungannya bagaimana. Itu arsitektur. Yang keempat, perancangan antarmuka, tadi interface ya. Nah, ini tampilan, user interface.
Dan yang kelima, struktur navigasi. Ini berupa tombol-tombolnya itu setelah dari home, kalau diklik kemana, lalu setelah itu disimpan diklik kemana, di reset kemana, itu perlu diadakan struktur navigasi, atau selain tombol itu ada menu-menunya harus kemana saja. Jadi struktur navigasi ini lebih utama ke menu-menu yang ditampilkan ya, arah menunya. Yang keenam, perancangan komponen. Nah, komponen ini elemen-elemen fungsional. Apakah si web yang kita buat berfungsi dengan baik atau tidak, seluruh tombolnya, komponennya, atau apakah text box itu nama bisa diisi dengan angka atau tidak. Nah, itu perlu dicek validasinya. Ini contoh desain yang sulit dipahami karena mengandung pernyataan yang umum berupa link. Ya, jadi ini ada link-link. Lalu bagian ini tidak menjelaskan kebutuhan isi tampilannya. Nah, ini tidak ada isinya ya. Ada bagian kosong karena tidak menjelaskan apapun. Yang kedua adalah sifat-sifat aplikasi web. Kita kalau membuka web itu punya sifat si web tersebut. Yang pertama, jaringannya pasti padat karena yang mengakses itu banyak orang. Serempak ini kalau kita buka bisa jadi di tempat lain juga dibuka. Yang ketiga, jumlah pengguna sangat banyak dan tidak dapat diprediksi karena seluruh dunia bisa diakses. Yang keempat, kinerjanya bisa lemot karena tadi banyak yang mengakses. Lalu ketersediaan ini kita mau informasi apa saja itu sudah tersedia di web, tinggal searching, googling, itu pasti sudah nongol semua ya, sesuai dengan kata kuncinya. Yang selanjutnya, digerakkan oleh data. Ya, pastinya kalau kita googling, searching, itu pasti kita akan mencari data-data website ya. Semua website itu digerakkan oleh data. Yang selanjutnya, peka terhadap isi ya. Isinya itu pasti banyak, bukan cuma satu ya, tapi harus fokus di satu memang. Tapi kadang ada web yang banyak sekali, isinya beragam. Lalu evolusi ini perubahan. Jadi web-web ini seperti Tokopedia, Shopee ya. Mohon maaf saya berikan contoh itu terus, itu terjadi perubahan terus ya. Seperti aplikasi-aplikasi Android yang sekarang juga ada evolusi terus. Kesegeraan ini kalau web bisa segera kita baca informasi apapun karena memang sifatnya ada di internet seluruh dunia. Keamanan, insya Allah aman ya untuk data-data yang berkaitan dengan kertas kalau terbakar. Cuma kalau untuk hacker saya tidak tahu, mungkin tidak aman ya. Yang selanjutnya, estetika ya, tadi tampilan yang bagus. Atau kalau foto, kita melihat foto yang bagus akan lebih nyaman ketimbang foto yang biasa saja. Lalu kualitas perancangan aplikasi web. Yang pertama adalah kualitasnya itu dapat dinilai dari keamanannya. Jadi kalau web tersebut aman, maka kualitasnya bagus. Aman ini mencegah hacker-hacker, serangan dari luar. Cracker namanya kalau yang merusak. Yang kedua, ketersediaan. Nah, ketersediaan ini ketersediaan informasi dan ketersediaan waktu. Jadi waktu yang tersedia ini waktu loadingnya untuk dapat digunakan. Yang ketiga, skalabilitas. Skalabilitas ini kebutuhan walaupun end usernya semakin bertambah tadi, tapi dia tetap masih bisa dibuka dan tidak terlalu lemot. Itu skalabilitas. Yang keempat, waktu untuk masuk ke pasar. Nah, ini waktu untuk masuk ke pasar, ini contohnya seperti website penjualan. Itu ada waktu-waktunya ya, tidak dia 24 jam ya untuk transaksi maksudnya. Itu dari sudut pandang bisnis. Tapi alangkah baiknya mungkin beberapa web transaksi seperti Flip itu kalau kita transfer lalu dicek ke Bank Mandiri itu bisa 24 jam. Itu dari sudut pandang bisnis sangat bagus dan akan meraih keuntungan lebih banyak otomatis karena 24 jam itu dibuka. Ini contoh desain login dari sudut pandang keamanan.
Ini nggak boleh dipilih user ya, karena nanti ketahuan nama usernya, jadi passwordnya orang tinggal nebak-nebak aja. Lalu hanya bisa login, tidak boleh ada tombol reset atau yang lainnya. Penggunaan dua waktu yang berbeda jauh. Nah, waktunya ini tidak perlu diletakkan di sini, tapi dikosongkan saja. Kualitas aplikasi web. Nah, kualitasnya juga dapat dinilai dari yang pertama, penggunaannya sangat mudah. Nah, ini sangat mudah apanya? Fitur-fiturnya terutama ya. Fitur-fiturnya tidak membuat orang pusing kebanyakan menu. Makanya orang kenapa mereka itu senang promosi di WhatsApp. Karena memang WhatsApp itu konsumsi sehari-hari. Pasti WhatsApp teman, pasti melihat status teman. Nah, itu adalah kemudahan penggunaan si WhatsApp tersebut, dan fiturnya tidak terlalu rumit, tidak terlalu banyak. Yang kedua ini fungsionalitas. Fungsionalitas si fitur-fiturnya dapat berfungsi dengan baik dan dapat bernavigasi, melakukan pencarian itu dengan baik kalau kata kuncinya betul. Yang ketiga, keandalan. Keandalan ini tidak ada error. Lalu validasinya oke. Misalkan tadi nama itu harusnya diinput hanya huruf dan tidak boleh angka, itu oke validasinya ya. Lalu kalau ada link-link diklik itu bisa semua, dan bisa terhubung dengan link yang sudah tertulis, sesuai link yang sudah tertulis. Lalu ada juga sistem memberikan umpan balik atau message atau pesan jika melakukan kesalahan nih, password salah, silahkan periksa caps lock. Itu sangat baik sekali. Jadi kita tahu passwordnya salah, berarti kita harus mengulang. Kualitas aplikasi web. Yang keempat ini selain tadi yang tiga, ada juga efisiensi. Efisiensi ini berkaitan dengan uang ya. Jadi bagaimana menghemat sumber daya. Contohnya kalau kita menggunakan web tersebut, responnya cepat, waktu tanggapnya cepat. Lalu intinya semua cepat. Pembentukan halaman ya, kalau kita klik lalu pembentukan grafiknya, gambar. Kadang ada kita membuka web itu gambarnya tidak terbuka sehingga ada tulisan silang. Halamannya pun sama, lama sekali. Itu biasanya yang terlalu banyak custom seperti gambar, pewarnaan, mungkin hurufnya juga di custom dan sebagainya. Yang kelima, kemudahan pemeliharaan. Kemudahan pemeliharaan ini adalah mudah untuk diperbaiki. Jadi kalau web yang bagus itu mudah, jika ada error gampang sekali untuk diperbaiki, dan mudah untuk beradaptasi dengan hardware dan software yang ada di satu komputer tersebut. Jadi misalkan aman ya, aman dari cracker, lalu aplikasi web untuk dikembangkan. Misalkan saya buka Android, tampilannya sama seperti itu, jadi jangan terpotong. Biasanya ada beberapa aplikasi atau web, ada beberapa web atau situs itu kalau saya buka di Android itu tampilannya beda, akan ada yang terpotong, jadi tidak sama dengan di laptop atau komputer, dan kita harus membuat browser tersebut ke dalam, mengganti settingannya itu ke dalam desktop site itu dipilih. Nah itu pasti akan sama, hanya tulisannya sangat kecil. Sasaran perancangan web yang baik, yang pertama adalah sederhana. Sederhana ini maksudnya apa? Mudah digunakan oleh si user. Yang kedua, konsisten. Konsisten ini pewarnaannya bagus dari awal, misalkan abu-abu, terus fontnya sama, tidak ada besar kecil atau pewarnaannya warna-warni, itu ya konsisten. Yang selanjutnya adalah identitas. Identitas adalah harus konsisten, tadi berhubungan dengan konsisten. Jadi navigasinya harus konsisten dengan lingkungan aplikasi. Navigasinya ini harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh si user, itu identitas. Ketangguhan. Isi dan fungsinya relevan, itu namanya tangguh. Jadi misalkan
isinya ini web masakan, ternyata oh masakan semua. Berarti itu adalah tangguh sesuai dengan isi dan fungsinya. Yang kelima, kemudahan melakukan navigasi dalam aplikasi. Nah, navigasi ini adalah tata letak menu ya. Itu sangat mudah, misalkan dari beranda saya mau beli tinggal pesan, jadi tidak muter-muter dulu kemana-mana. Lalu daya tarik visual. Daya tarik visual ini adalah desain dari interface-nya. Semakin enak dipandang itu semakin orang betah. Dan keseimbangan harus terjadi, warnanya tidak warna-warni. Lalu yang ketujuh adalah kompatibilitas. Ini kompatibilitas kompatibel ya. Bisa digunakan di banyak lingkungan. Contohnya kalau browsernya beda, itu tampilannya tetap seperti itu. Lalu kalau koneksi internetnya lemot atau cepat, tampilannya juga tetap seperti itu. Jangan koneksi internet ketika lemot, tampilannya menjadi hanya tulisan saja, tidak ada desain-desainnya. Contoh desain web ini yang betul, jadi ada confirmation payment, ada purchase order, concat use. Kalau tadi tidak betul ya. Nah ini, karena ini sangat berantakan, ada teks, ada image, ada konten gak jelas. Nah ini yang betul desain webnya. Lalu perancangan antar muka. Ini ada sasaran user interface. Yang pertama apa sih yang tujuan membuat user interface atau rancangan antar muka bagi user. Yang pertama adalah menetapkan apa yang harus diisi dan berfungsi sebagai apa. Itu yang pertama. Yang kedua, memandu user, karena interaksinya banyak jadi harus dipandu dengan user interface. Karena kalau tidak dipandu, kalau user baru ini memakai aplikasi akan bingung. Yang ketiga adalah organisasi pilihan navigasi dan isi. Jadi nanti struktur navigasinya, struktur menu-menunya itu harus dipilih-pilih kata-katanya, lalu susunannya dipilih, dan begitu pula juga dengan isinya harus dipilih. Icon-icon untuk tombol ini juga wajib ya, karena icon ini akan mempercantik tampilan, juga gambar-gambar grafis. Contoh desain web berbasis Android, ini ada anak, tugas, reward, dan keluar. Nah ini ada nih, berbasis Android ya, tidak terlalu rumit ya menurut saya, dan tampilannya oke lah, karena tidak terlalu mewah, sangat sederhana dan mudah dimengerti. Intinya sih mudah dimengerti. Lalu yang kelima adalah perancangan estetika. Estetika ini berkaitan dengan keindahan, disebut juga perancangan grafis. Tata letak yang baik itu yang pertama, jangan mengisi bagian di web dengan informasi yang akhirnya sulit untuk mengidentifikasi informasi tersebut. Nah, kadang ada web ini beberapa bagiannya itu informasinya agak sulit dipahami ya. Tuh contohnya singkatan-singkatan itu agak sulit dipahami, dan untuk membuat web ini dikurangi lah singkatan-singkatan itu, panjangan. Yang kedua, penekanan pada isi ya, isinya harus benar-benar bagus. Jadi kalau memang sudah niat untuk membuat web, itu isinya juga kontennya harus bagus. Jangan asal-asalan, jadi sesuai dengan tema di awal. Yang ketiga adalah pengelompokan fitur navigasi, isi, dan fungsi dikelompokkan. Misalkan navigasi untuk pemesanan, apa aja nih? Ada surat pesanan, ada surat jalan, ada pemesanan sampai pengiriman ya. Pemesanan aja ada surat pemesanan, ada faktur, ada nota. Lalu untuk pengiriman berarti ada surat jalan, ada faktur juga. Seperti itu dikelompokkan. Yang keempat, jangan terlalu banyak penggunaan scroll bar.
dan isinya juga jangan terlalu banyak isi. Jadi kalau kita melihat di Android atau di handphone itu yang terlalu banyak isi seperti mengarang indah biasanya ya, seperti karangan itu pasti kita melihat harus dengan scroll bar ke bawah. Biasanya itu membuat malas, jadi yang dibaca hanya atasnya saja. Yang kelima, sesuaikan resolusi layar dan ukuran jendela browser. Resolusinya berapa, jendela browsernya berapa, itu dibuat pas, jangan sampai mengecil. Jadi contohnya, pisahkan antar pemesanan dan pengembalian, ya ini dipisah semua ya. Ini ada data mobil, data penyewa, data supir, lalu ada pengembalian itu ya. Jadi mudah dibaca. Saya pengen input data supir di mana, langsung, jangan berantakan. Perancangan isi ini bagian dari suatu model kebutuhan, ini isi. Tapi ada permasalahan di dalam perancangan isi. Permasalahannya adalah jika jumlah objek isi yang digabung untuk membentuk halaman web tunggal merupakan fungsi dari kebutuhan user yang dibatasi oleh kecepatan pengunduhan juga koneksi internet. Nah, isi ini kalau terlalu banyak tadi ya tidak akan bisa dibaca, atau isinya banyak gambar sama. Kalau misalkan internet si customer atau pelanggan itu lemot, tidak akan terbuka juga. Makanya buat web seringan mungkin, tidak terlalu berat. Ini contoh si buku. Ada nama, buku, penerbit, penulis, tanggal terbit, kategori, dan jumlah halaman, itu rancangannya. Lalu perancangan arsitektural berkaitan dengan sasaran untuk aplikasi web. Jadi aplikasi web ini tujuannya untuk apa, sasarannya untuk siapa. Kalau misalkan sasarannya untuk remaja, berarti tampilannya harus lebih fresh lah ya, tidak yang gelap-gelap. Lalu juga isinya itu harus sama dengan tadi tujuan di awal. Tadi untuk remaja ya. Yang kedua, fokus pada bagaimana objek isi distrukturkan agar layak untuk dipresentasikan kepada user. Jadi perancangan arsitektural ini adalah kalian buat yang bagus agar mudah digunakan oleh user dan menarik digunakan oleh si user. Bagaimana caranya, itu difokuskan. Lalu yang selanjutnya, pengelolaan interaksi user dengan aplikasi web. Bagaimana menangani internal, bagaimana pengaturan navigasi dan penampilan isinya. Contoh aplikasi web. Jadi kalau ada proses internal itu bisa disimpan dengan cepat tanpa harus saya klik-klik banyak tombol. Itu namanya struktur. Aplikasi web distrukturkan. Navigasinya juga harus dengan mudah, jangan terlalu banyak link ya. Nah, ini ada arsitektur isi, ada struktur linier. Ini dilakukan saat interaksi user dengan aplikasi web. Seperti ini linier. Urutan pemasukan pemesanan produk. Ini linier ya. With optional flow, ini with diversion. Jadi ini ada panahnya di sini enggak? Ini optional. Ke bawah terus ya, itu namanya linear, struktur linear. Struktur grid. Ada yang ke samping, ada yang ke bawah. Kalau tadi pasti ke bawah terus, bisa ke bawah, bisa ke atas ya. Kalau ini bentuknya kotak, grid, seperti kotak ya, menjadi 2 dimensi. Dimensi horizontal jenis-jenis produk, berarti ini jenis-jenis produk. Vertikal ini adalah penawaran. Misalkan ada nggak contohnya? Tidak ada. Misalkan ini di sini ada banyak produk, kaos abu-abu, kaos biru, kaos cendol, apalah ya, di bawahnya ada harganya berapa, satuannya apa, lalu ukurannya berapa. Itu yang vertikal tadi, detail yang horizontal itu nama-nama bajunya. Lalu ada struktur hierarki.
Hierarki ini ada percabangan atau hypertext. Percabangan hypertext atau aliran kendali secara horizontal. Nah, ini ada hypertext. Hypertext itu aliran kendali ya, percabangan aliran kendali. Tapi tetap terpusat di satu ujungnya. Jadi ini seperti struktur di masyarakat ya. Lalu melintasi cabang-cabang vertikal. Nah, ini contohnya. Struktur linear. Coba kita cari dulu contoh menu struktur linear ya. Tadi kita selesaikan ini dulu aja ya. Tadi hierarki, lalu struktur jaringan itu saling berhubungan semuanya. Semua menu itu saling berhubungan, komposit. Lalu arsitektur aplikasi web. Arsitektur aplikasi web ini membutuhkan infrastruktur yang memungkinkan sistem untuk mencapai sasarannya. Jadi perlu diarsitektur. Dibuat menjadi 3 lapisan untuk pemisahan antar muka dari mekanisme navigasi dan dari pelaku yang dimiliki oleh aplikasi. Itu akan menyederhanakan implementasi aplikasi web. Jadi kalau misalkan kita buat arsitektur aplikasi web itu dipisah agar memudahkan nanti ketika dikembangkan. Lalu juga dipisahkan antara antar muka dengan mekanisme navigasi. Jadi antar mukanya sendiri, lalu codingannya sendiri. Arsitektur aplikasi web ini ada MVC jenisnya Model View Controller. Yang A ini adalah pengendalian. Pengendalian ini dapat mengelola akses ke model, melakukan koordinasi aliran data. Jadi si MVC ini bisa mengendalikan datanya ya, aliran datanya, sehingga tidak terlalu membuat macet. Misalkan ada banyak data itu yang masuk, itu dia koordinasikan, dia atur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi macet dan tidak berdesakan datanya sampai kepada lemot kinerjanya. Yang B adalah model. Model memuat semua isi yang bersifat spesifik terhadap aplikasi dan memuat logika. Nah, ini model adalah model-model, yaitu ada interface-nya, ada semua isinya yang spesifik. Lalu ada logikanya juga, harus bagaimana, isinya juga harus difikirkan mau isi gimana. Sedangkan yang terakhir yang C yaitu view. View ini adalah penampilannya, penampilan web tersebut, user interface-nya terutama ya. Kalau yang lain tidak terlalu penting. Perancangan navigasi. Nah, ini semantik navigasi. Ini adalah sejumlah informasi dan struktur navigasi yang saling berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan user. Contohnya, pelanggan memiliki 3 use case yang berbeda, yang semuanya menghasilkan akses ke informasi dan fungsi aplikasi web yang berbeda. Jadi ada 3 use case, tapi aksesnya juga masing-masing ini beda. Nah, semantik navigasi ini harus dibuat untuk masing-masing sasaran tersebut. Jadi agar tidak bentrok, dan karena terlalu banyak ya bisa jadi satu ini mendapatkan 2 tugas, 2 informasi, 2 fungsi. Makanya harus dibuatnya terpisah agar dapat ke masing-masing sasaran. Sintak navigasi. Sintak navigasi ini adalah coding-codingnya. Yang pertama, link navigasi yang bersifat individual. Linknya ini berbasis teks, icon, grafis, harus konsisten ya, berdiri sendiri. Yang kedua adalah bar navigasi horizontal. Ini contoh-contohnya bar itu seperti baris. Link ini yang bisa diklik, itu link. Jadi ini jenis-jenis sintak navigasi. Lalu bar, kalau tadi kan semantik navigasi ini informasinya, atau biasanya semantik itu berhubungan dengan kalimat atau kata-kata untuk menu tersebut, harus mencerminkan isinya. Contohnya
Kalau misalkan ada menu pemesanan, maka di situ tulis menu pemesanan, jangan pemesanan tapi ditulis menu pelanggan. Jadi informasinya harus sesuai dengan menu yang ditulis. Kalau ini adalah macam-macam navigasinya, ada bar, ada link, ada bar itu berupa seperti bar baris gitu ya. Itu ada kategori-kategori linknya. Lalu ada kolom navigasi vertikal, itu ada kolom-kolom setiap navigasi vertikal, berisi daftar kategori utama dan kategori fungsional. Lalu ada isinya juga. Ada tab-tab, jadi menu tab. Ada tab sheet seperti ini ya, tab ya. Nah ini tab nih. Dan ada peta situs. Peta situs itu biar kalau navigasinya terlalu banyak penghubungnya, itu peta situs untuk memandu si user agar tidak pusing dan bingung. Contoh icon navigasi yang kurang jelas. Ini icon navigasinya apa nih? Back, tulis. Nah ini contohnya harus jelas, dan kalau bisa ada tulisannya juga, bukan hanya simbol atau icon navigasi aja. Ya ada contohnya. Dosen diminta untuk memberikan beberapa contoh aplikasi web sesuai dengan materi, tampilan aplikasi web yang kurang baik. Oke, ini untuk latihannya. Kalau ingin dikerjakan, nanti akan saya berikan contohnya setelah ini. Tugas hanya desain web dalam bentuk tampilan form. Desain web yang sesuai dengan materi. Jadi untuk tugas kali ini, dicatat saja 10 poin penting dari pertemuan 11. Jangan terlalu banyak ya, 10 poin penting saja, berarti 10 titik. Ini nomor 1. Lalu nomor 2. Ini nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Jadi contoh tadi contoh dari web-web ya. Nah ini nih struktur linear. Kita cari struktur linear. Contoh struktur linear web. Oh iya, sebentar ya. Ini internetnya belum saya sharing. Sebentar. Oke. Oke, sudah koneksi. Sebentar saya tutup ini dulu. Oke, sudah terkonek. Coba kita buka yang pertama ya, struktur web serta berbagai jenis web. Aduh mohon maaf, ini koneksinya lagi ndut aja, karena mungkin dari kemarin cuacanya kurang bagus ya. Nah kalau ini webnya bagus, jadi tidak membuat bingung ya. Ada nanti ini ada home, contact us, my Facebook, my Twitter. Nah ini bagus nih, download music, biografi tentang Persija, klasemen. Nah ini bagus, dan tampilannya pun bagus karena tulisannya dapat terbaca, dan warnanya hanya satu warna ya, tidak terlalu banyak warna. Apakah ada contohnya jenis-jenis web? Rupanya ini kurang ya. Kalau web yang kurang bagus, kita lihat struktur navigasi pada website. Ini punya Pak Friyadi, ini dosen Nusa Mandiri ya. Waktu itu pernah saya ajarkan deh. Ada linear. Nah, linear ini seperti ini. Ini yang navigasi kalau tadi adalah struktur linear. Hampir sama lah ya, linear. Nah, ada struktur hierarki seperti ini ya. Jadi ada home, ada page 1, page 2. Ini ada jaringan, page 2, subpage. Ini waktu itu pernah saya jelaskan.
Dan ini termasuk, nah ini dia halaman sepatu pria, lalu pakaian, di dalamnya ada t-shirt, lalu halaman produk dipilih. Nah ini bagus websitenya juga, untuk di bawah bagus. Tapi untuk struktur navigasi saya rasa, nah ini harusnya tampilan di Chrome ini tidak seperti ini ya. Jadi tampilannya kalau bisa ada di atas ini nih, menu-menunya banyak. Jadi jangan hanya satu aja ini ya, dan besar-besar sehingga saya bingung menunya ada di mana. Itu contoh web, contoh 2 web, perbandingan 2 web ya. Sekian dulu penjelasan dari saya. Dikerjakan saja tugasnya, merangkum atau meringkas 10 poin dari apa yang saya jelaskan. Yang penting-penting ingat ya, sesuai dengan kalimat yang saya jelaskan di web, bukan hanya kopas dari slide saja. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bermanfaat, dan jika ada kalimat atau penjelasan yang masih salah, saya mohon maaf. Jika ada yang belum dipahami, silahkan dijapri by WA. Saya akhiri dulu. Jangan lupa, kalau misalkan ya, ini penjelasannya saya bermanfaat, itu silahkan subscribe. Jangan lupa ajak teman-temannya subscribe dan share ke yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.